Salam sejahtera buat kita semua, orang-orang yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita. Berjumpa kembali dengan saya Jimmy Suhadi. Hari ini saya akan membahas dengan tema hidup dalam damai sejahtera. Saya membawa ini karena kalau kita melihat keadaan sekarang ini, ya, kita ketemui setiap kali pembicaraan dengan siapa saja, selalu yang mereka bicarakan adalah keadaan sekarang yang begitu menakutkan, baik itu menyangkut banyak hal politik, ekonomi, keadaan, semua ya. Dirasakan bahwa berita-berita yang kita dengar juga di TV, yang kita baca di koran dan sebagainya, itu selalu berita-berita yang begitu buruk, yang begitu menakutkan, ya. Kita tahu, kita dengar banyak keadaan ya, ekonomi yang tidak semakin baik, harga yang makin tinggi, harga semua naik, ya, terutama dolar yang begitu tinggi. Dan kemudian kita dengar bahkan ya orang tua sekarang begitu takut anak-anaknya atau suaminya kalau bekerja pulang malam karena dikatakan banyaknya perampokan, begal dan sebagainya yang membuat orang-orang ketakutan. Nah, saudara, kita hidup memang di akhir zaman. Sekarang ini kita pada satu situasi yang memang kalau kita pelajari dalam Alkitab memang sudah dinubuatkan atau sudah diramalkan atau sudah diberitahukan sebenarnya bahwa hal-hal ini sedang terjadi. Ya. Dan kita melihat juga sekarang ini rumah sakit semakin penuh. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang hidup dalam keadaan stres. Dan menurut ilmu kedokteran, saudara, bahwa sekarang ini penyebab daripada penyakit itu lebih besar disebabkan oleh tekanan jiwa atau stres yang mengakibatkan seseorang bisa mengalami penyakit, entah penyakit apapun. Karena pada waktu seseorang stres, maka di dalam tubuhnya tidak akan memproduksi antitoksin, ya, sehingga begitu ada virus atau ada kotoran dan sebagainya mengakibatkan dia sakit. Tapi ada satu hal sebenarnya yang luar biasa. Kita punya Allah pencipta langit bumi dengan isinya yang begitu baik. Dia menciptakan manusia, ya, segambar dan serupa dengan dia. Kalau kita belajar dari Adam dan Hawa, ya, dia menciptakan manusia, kemudian dia tidak membiarkan, tetapi dia mempunyai hubungan yang begitu erat dengan manusia. Bisa bercanda, bermain bersama-sama di Taman Eden. Tetapi kita tahu karena manusia jatuh di dalam dosa, maka kemudian akibat daripada dosa itu sendiri manusia harus keluar dari Taman Eden. Sehingga mengalami kehidupan yang sulit. Ya, mengalami yang sulit. Untuk bisa mendapatkan makanan harus bekerja keras. Bahkan wanita-wanita yang melahirkan harus mengalami rasa sakit pada waktu melahirkan. Semua itu terjadi karena dosa. Tetapi kita bersyukur sebenarnya punya Allah yang luar biasa baiknya. Ya, Dia ingin memulihkan kembali hubungannya. Inisiatif Allah supaya hubungan kita ini kembali normal. Dengan cara apa? Kita tahu bahwa dia datang ke dunia ini menjadi manusia, ya, menjadi manusia yang kita kenal sebagai siapa? Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, ya. Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk memberitahukan kepada kita semua hal-hal yang baik, mengajarkan kepada kita, dan bukan itu saja, tetapi dia untuk memperdamaikan, membuat hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah bisa disambung kembali, itu hanya dapat dilakukan dengan korban darah. Dan kita tahu bahwa dari zaman dulu, setiap tahun bahwa manusia untuk bisa minta pengampunan dosa, maka diadakan korban, ya. Ada hari korban, yaitu dengan korban apa? Sapi, kambing, domba, burung merpati dan sebagainya dikorbankan, ya, supaya apa? Untuk pengampunan dosa manusia. Hal ini dilakukan terus-menerus, tetapi kita tahu bahwa ini artinya harus dilakukan terus-menerus. Nah, yang luar biasa adalah Allah datang ke dunia ini untuk menjadi korban itu sendiri, ya, yaitu menjadi Isa. Isa ini dikorbankan di kayu salib. Kenapa? Karena melalui darah Isa, sekali dikorbankan itu dipakai untuk selamanya. Sehingga manusia tidak perlu lagi mengadakan korban-korban setiap tahunnya untuk pengampunan dosa. Ya, Isa cukup. Itu sebabnya Isa atau Yesus
itu dikatakan sebagai anak domba Allah. Isa atau Yesus yang selama 3,5 tahun ada di dunia ini, dia selalu mengajarkan yang baik, dia selalu memberitahukan bagaimana caranya supaya kita kembali punya hubungan yang erat dengan Sang Pencipta itu sendiri. Kita tahu bahwa sebelum dia naik ke surga, maka dia tahu Isa atau Yesus juga adalah Allah itu sendiri. Dia tahu bahwa keadaan kita sekarang ini hidup dalam keadaan tertekan. Bahwa dunia sekarang ini tidak gampang, ya. Dunia yang penuh dengan teror, dunia yang penuh dengan rasa takut, tekanan-tekanan ekonomi, segala hal yang membuat manusia menjadi takut, hidup dalam keadaan kebingungan. Nah, itu sebabnya Yesus sebelum dia naik ke surga, dia katakan, aku akan tinggalkan damai sejahteraku. Nah, mari kita melihat di Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Dikatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ku di sini adalah Isa atau Jesus. Apa yang Isa miliki sebagai seorang Tuhan, sebagai Allah, dia tidak mau tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Karena di Injil Yohanes ini, kalau kita belajar juga di ayat 18 dikatakan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, saudara lihat, ya, dia tidak mau tinggalkan kita begitu saja. Dia tahu keadaan kita di akhir zaman ini nggak gampang. Hidup dalam keadaan tertekan, susah. Itu sebabnya dia mau memberikan apa yang dimilikinya sendiri. Sebagai Allah, maka Isa memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Damai sejahtera ini mencakup apa? Ada rasa aman, ada rasa tenang, puas, sukacita, sehat. Dan ini menyangkut hubungan, ya, bukan saja antara manusia dengan manusia, tetapi punya hubungan antara manusia dengan Allah Sang Pencipta itu. Tuhan ingin memberikan kepada kita ketenangan. Ya, Dia ingin kita sekarang ini hidup ini dalam keadaan tenang. Tidak perlu takut. Tadi dikatakan, jangan takut, jangan gentar hatimu. Kenapa? Karena pada waktu kita tahu, pada waktu kalau kita dalam keadaan tertekan, pada waktu kita dalam ketakutan, maka pikiran kita nggak akan normal. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Pada waktu kita dalam satu situasi yang ketakutan, maka kita nggak bisa mikir apa-apa. Atau pernah dengar cerita, mungkin udah berulang-ulang saya katakan, pada waktu misalnya ada kebakaran, ya, seorang ibu yang punya bayi di dalam kamar, dan pada waktu ketakutan, dia saking takutnya, dia saking bingungnya, dia lari ke dalam kamar, kemudian dia bingung, gak tahu harus berbuat apa, dia keluar lagi. Atau dia masuk ke dalam kamar, kemudian dia hanya mengambil apa saja yang ada, dia bawa keluar. Padahal tujuannya adalah menyelamatkan anak yang ada di kamarnya. Tetapi karena tekanan ketakutan itu, membuat dia tidak berbuat apa-apa. Demikian juga saudara, seringkali terjadi pada waktu kita dalam keadaan bingung, ya, menghadapi satu masalah, bingung menghadapi satu situasi, kita mengambil keputusan. Dan seringkali keputusan yang kita ambil adalah salah. Kenapa? Karena tekanan pada jiwa kita ini membuat kita tidak seimbang. Ya. Nah, itulah sebabnya, ya, Yesus atau Isa sebelum dia naik ke surga, dia katakan, aku berikan damai sejahteraku. Dia memberikan yang terbaik, yang luar biasa itu kepada saudara dan saya. Supaya apa? Kita ada di dalam ketenangannya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, artinya apa? Bahwa rasa takut itu bukan dari Tuhan, dari Allah. Allah tidak pernah memberikan rasa takut.
Tetapi yang Allah berikan justru kekuatan. Roh yang memberikan kita kuat. Untuk apa? Menghadapi segala masalah, menghadapi persoalan, menghadapi penyakit, menghadapi tekanan apapun yang ada. Itu sebabnya kedua hal ini digabungkan. Tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan begitu baik kepada saudara dan saya untuk di akhir zaman ini, Dia memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Dia memberikan kita akal sehat, ya, karena Dia mau kita hidup dalam keadaan aman, tenang, ya, tenang. Nah, saudara, mungkin kita bisa bayangkan waktu kita masih kecil, ya, kita masih kecil, kita punya orang tua, dan pada waktu itu ada hujan lebat, ya, dengan petir yang begitu keras, dengan keadaan yang gelap membuat kita ketakutan. Dan pada waktu kita merasa ketakutan itu, kita akan lari entah itu kepada ibu kita atau kepada bapak kita, ayah kita. Dan yang terjadi apa? Pada waktu kita datang, kita cuma duduk di samping ayah atau ibu kita sudah merasa tenang. Betul nggak? Padahal, saudara, situasinya berbeda nggak? Enggak. Situasinya tetap sama. Hujan tetap deras, petir tetap keras, ya. Cahaya kilat yang menakutkan itu tetap sama. Tetapi perbedaannya adalah pada waktu kita ada di samping orang tua kita merasa ada ketenangan. Ada rasa aman. Ya, dan takut itu hilang. Bahkan karena kita di samping orang tua kita, walaupun mungkin listrik mati, kita tidak bisa lihat apa-apa, tetapi pada waktu kita berpegangan orang tua kita malah bisa ngobrol, kita bisa bercanda, bahkan mungkin kita bisa tidur nyenyak di sampingnya. Kenapa itu terjadi? Karena waktu itu sebagai anak kita merasakan ada ketenangan, ada keyakinan di dalam bawah sadar kita bahwa ada perlindungan dari orang tua kita. Sebenarnya itu yang Tuhan berikan buat kita. Dia mau, ya, damai sejahtera, rasa aman itu diberikan kepada kita melalui apa? Adanya hubungan itu. Kita menyadari bahwa kita punya Bapa yang sangat amat baik. Bahwa Allah kita itu bukan sesuatu yang begitu jauh, bukan sesuatu yang begitu jahat, sesuatu yang begitu menakutkan, begitu galak. Apapun keadaan kita. Tetapi Dia seorang pribadi yang begitu dekat, begitu baik, yang begitu peduli, begitu sayang sama kita. Itu sebabnya Dia berikan damai sejahtera itu. Dia mau kita tinggal. Sebenarnya Dia mau hidup kita ini mendekat kepada Dia. Hidup kita ini adalah bergantung kepada Dia. Hidup kita ini kita menyadari dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, Dia beserta dengan kita. Saudara percaya bahwa Allah itu maha kuasa? Betul? Allah kita Allah yang akbar, Allah yang maha baik, maha pengasih, Dia maha kuasa. Dan Dia ada di mana-mana. Betul tidak? Itu sebabnya kita bisa memanggil kapan saja. Dalam keadaan apapun kita bisa memanggil Dia. Ya, dan di dalam Injil dikatakan, ya, Dia dipanggil sebagai apa? Immanuel. Yaitu apa? Dia menyertai kita. Kapan? Di mana? Jelas. Dia menyertai kita 24 jam 7 hari. Di mana saja, dalam keadaan apapun. Artinya setiap detik Dia beserta dengan kita. Demikian juga pada waktu kita dalam keadaan baik atau tidak baik. Betul tidak? Kalau Dia menyertai kita, artinya baik, dalam keadaan baik atau tidak baik, Dia menyertai kita. Dalam keadaan suka atau duka, Dia menyertai kita. Demikian juga pada waktu kita hidup baik, sehat semuanya, Dia menyertai kita. Demikian juga pada waktu kita mungkin dalam keadaan sakit atau kita menghadapi tekanan, ada masalah, persoalan, apa Dia tidak menyertai kita? Oh, Dia tetap menyertai kita. Nah, saudara, artinya kalau kita menyadari ini, kalau kita menyadari bahwa Dia tetap menyertai kita, maka yang harus muncul adalah tenang. Betul nggak? Ada rasa tenang, rasa aman. Sehingga yang terjadi adalah kalau ada rasa aman tenang ini menguasai kita, maka pikiran kita akan tetap jernih. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa
Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita. Bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang peduli dengan kita. Nah, saudara, biasanya yang terjadi kalau kita bekerja dalam keadaan tenang, dalam keadaan baik, hasilnya pasti baik. Ya, coba tanya dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lagi marah-marah, lagi kesel, lagi jengkel, masak, goreng nasi, hasilnya kayak apa? Mungkin keasinan, mungkin tawar, atau gosong, nggak enak. Kenapa? Karena dalam situasi yang galau atau dalam keadaan situasi yang pikirannya kacau balau bingung. Tetapi pada waktu ibu dia dalam keadaan sukacita, senang, dia akan masak, maka dia akan masak dengan tenang, dengan nyanyi-nyanyi, dia akan mencicipi, oh ini kurang asin, tambah kecap, tambah garam. Oh kurang lada, dia tambah. Kenapa? Karena hatinya lagi dalam keadaan sukacita, damai, maka hasil masakannya pun juga akan yang baik. Karena apa? Akan muncul ide-ide. Ya, akan muncul ide-ide. Wah rasanya begini, kurang apa ya? Oh saya kurang kasih ini. Akan muncul ide-ide yang luar biasa. Yang akan membuat dia bisa menghasilkan masakan yang terenak. Nah saudara, sebenarnya itu yang Tuhan mau. Bahwa kita menjaga damai sejahtera ini dalam diri kita. Karena damai sejahtera ini telah diberikan buat kita. Ya tadi kita dengar Yesus atau Isa mengatakan, aku berikan damai sejahtera itu kepadamu. Artinya sebenarnya itu ada dalam diri kita. Sekarang persoalannya adalah kita mau milih apa? Kita mau milih hidup percaya, tenang, atau kita mau menggunakan cara pikiran kita? Bagaimana supaya damai sejahtera itu ada di dalam kita? Yang sebenarnya ada dalam diri kita. Tidak ada lain selain dari apa? Kita mempercayai apa yang telah Allah sabdakan kepada kita. Ya, apa yang telah Yesus ajar kepada kita. Mempercayainya bahwa Dia adalah Maha Kuasa, Maha Pengasih, Dia baik, Dia menyertai kita dalam keadaan apapun, dimanapun, dalam situasi seperti apapun, Dia menyertai kita dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita mau taruh ini dalam hati kita, maka yang muncul adalah ketenangan. Ada aman, ada rasa aman, ada rasa tenang, dan ini akan memberikan kita damai. Ada sukacita, ada kekuatan yang luar biasa buat kita. Bagaimana? Saudara mau? Ya, gampang sekali saudara, sebenarnya gampang. Karena semua itu telah disediakan bagi kita. Persoalannya sekali lagi, kita mau nggak mempercayainya? Kita mau nggak hidup di dalam itu? Kita mau nggak mempercayai bahwa kasih karunia, anugerah, kebaikan ini menjadi bagian kita? Bahwa kita hidup sekarang ini karena kebaikan Allah. Karena kebaikan Tuhan. Ya, apa yang telah dikerjakan oleh Isa di kayu salib itu buat kita, untuk kebaikan kita. Mari kalau kita percaya, maka saudara akan merasakan tenang. Ya, saya sekarang saudara, saya percaya bahwa hidup saya sepenuhnya ada di bawah kontrol daripada Allah kita. Ya, saya percaya. Jadi di dalam menghadapi kehidupan saya selalu aman dan tenang. Karena saya punya keyakinan ada persoalan apapun, masalah apapun, pasti ada pertolongan dari Dia. Dari tempat yang maha tinggi. Sehingga saya nggak perlu takut. Saya nggak sendirian. Ya, saya nggak sendirian. Ada Sang Penolong menyertai saya 24 jam 7 hari. Saudara percaya? Ini pilihan. Tetapi bagi saya, itu pilihan saya. Itu sebabnya saya boleh merasakan damai sejahtera itu menjadi bagian saya. Nah saudara, yang sekarang ini mungkin dalam keadaan takut, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan bingung, ya, saya yakin saudara juga tidak dapat berbuat apa-apa, betul? Saudara minta tolong kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga, seringkali kita kecewa. Kita nggak mendapatkan pertolongan seperti yang kita mau. Bahkan kalau ada pertolongan pun tidak memberikan ketenangan dalam hati kita. Betul tidak? Kita nggak menerima ketenangan itu. Kita hanya sekedar mendapat pertolongan yang bersifat sangat sementara.
Tetapi kalau mau diakui, sekarang ini kita lebih banyak dikecewakan dengan penolakan-penolakan ya yang kita terima. Dan itu akan membuat saudara stres. Kenapa saudara masih tetap mencari pertolongan manusia? Kenapa sekarang ini saudara tidak datang kepada Dia? Ya, yang kita bilang adalah Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya, Allah yang baik, ya, bahkan Dia sudah turun ke bumi menjadi manusia sebagai Isa Al-Masih, sebagai Yesus Kristus yang telah berkorban buat saudara. Supaya apa? Hidup saudara dan saya baik adanya. Baik, sehat, sukses, bahagia, sukacita, itu semua yang akan diberikan oleh Dia kepada kita. Saudara mau percaya? Baik, saya tidak dapat menolong saudara. Saya hanya bisa mengantar kepada saudara, mari datang kepada Dia, Sang Pencipta itu. Ya, bukan kepada manusia, bukan kepada saya, bukan kepada manusia, tapi langsung kepada Dia. Saudara mau? Baik, mari kita berdoa bersama. Allah yang baik, yang kami kenal sebagai Isa Al-Masih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, saat ini saya mau datang dan saya mau mempercayai apa yang saya sudah dengar. Bahwa Engkau adalah yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Yang begitu peduli kepada hidup kami. Dan Engkau tidak pernah melihat kekurangan kami, kesalahan kami. Karena kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Hari ini, saat ini saya mau datang dan saya mau katakan, berikanlah damai sejahtera itu kepada saya. Berikanlah rasa aman, ketenangan itu. Dan saya mau mempercayai hidup saya dalam tangan-Mu. Saya mau mempercayai seluruh keberadaan keluarga saya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau sanggup menolong kami, memberkati kami. Terima kasih. Dan biarlah damai sejahtera, rasa aman, kasih itu mengalir dalam hidup kami. Ya Allah, ya Bapa, ya Isa yang maha baik. Lindungilah kami, berkati kami. Dan kami mau jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat anugerah yang telah Kau berikan buat kami pada hari ini. Dalam nama Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti acara bersama saya ini. Tapi kalau saudara masih ada yang mau ditanyakan, mari jangan segan-segan hubungi saya melalui SMS atau email di bawah ini. Sampai jumpa bersama saya pada episode yang lain. Tuhan memberkati.